Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Tentu saya berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kali ini Bu Yeda akan menjelaskan materi bab ke-7 bahasa Arabnya, yaitu Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran yang ke-7 dengan tema Al-Waqtu. Apa itu Al-Waqtu? Al-Waqtu adalah waktu. Nah, di sini ada qaimatul mufradat, kosakata baru pada bab ke-7 Ad-Darsus Sabi'. Saya bacakan anak-anak ya. Tolong didengar dan diperhatikan. Terima kasih. Yaumun dirasiyu, hari sekolah. Sa'atun, jam atau pukul. Malun, uang atau harta. Asmanu, lebih berharga. Zahabun, emas. Hayatun, kehidupan. Saniyatun, detik. Tanzimun, disiplin. Baramiju, agenda atau kegiatan. Makanun, tempat. Sudah, dengan sia-sia. Bada yabda'u, memulai. Intaha, yantahi, mengakhiri. Do'a, yadhi'u, hilang. Istata'a, yastati'u, bisa atau mampu. Intahaza, yantahizu, mengambil. Adha'a, yudhi'u, membuang. Yajibu alaina, kita harus. Istaiqadha, yastaiqizu, bangun. Roja'a, yarji'u, pulang. La'iba, yal'abu, bermain. Nama, yanamu, tidur. Di sini ada kosakata baru anak-anak di rumah. Tolong dibaca berulang-ulang ya. Kita lanjut pada di sini ada materi berikutnya yang belum ada terjemahannya. Kita ulangi lagi ya. As-sa'atu, jam. Yastaiqizu, bangun. Yadhabu, pergi. Yarji'u, pulang. Yal'abu, bermain. Yata'allamu, belajar. Yanamu, tidur. Kosakata yang berkaitan dengan waktu, di sini saya bacakan. Ini ada gambar jam yang menunjukkan waktu sehari-hari. Bisa anak-anak perhatikan sebentar ya. Di sini jarum panjang menunjukkan pada angka 12 dan yang jarum pendek menunjukkan angka 1. Bahasa Arabnya jam 1 itu adalah as-sa'atul wahidatu. Urut ya. Jam 1 itu as-sa'atul wahidatu. Sekarang jam 2. As-sa'atu tsaniyatu, jam 2. As-sa'atu tsalisatu, jam 3. As-sa'atu rabi'atu, jam 4. As-sa'atul khamisatu, jam 5. As-sa'atu sadisatu, jam 6. As-sa'atu sabi'atu, jam 7. As-sa'atu tsaminatu, jam 8. As-sa'atu tasi'atu, jam 9. As-sa'atul ashiratu, jam 10. As-sa'atul hadiyata asyrata, jam 11. As-sa'atul tsaniyata asyrata, jam 12. Kalau dalam bahasa Arab misalkan jam 1 siang, berarti tinggal menunjukkan as-sa'atul wahidatu naharon gitu ya. Kalau jam 1 malam as-sa'atul wahidatu lailan gitu. Ditambahi keterangan waktu. Naharon itu siang, lailan itu malam, masaan itu sore. Sebelumnya sudah pernah pada semester 1 kata keterangan waktu sudah disampaikan dengan barengan dengan huruf jar, insyaallah seperti itu. Anak-anak tolong diulang-ulang ya. Dibaca ulang-ulang yang berkaitan dengan jam 1 sampai jam 12. Kita masuk pada al-muhadatsatu. Al-muhadatsatu adalah percakapan dengan tema su'alu anil waqti.
pertanyaan tentang waktu. Soal itu soal, an itu tentang waktu. Percakapan dialog ini diperankan oleh dua orang, yaitu Qasim dengan Ghassan. Qasim bertanya, "Aina tadhabu ya Ghassan?" Di mana kamu akan pergi, hai Ghassan? Kemana kamu akan pergi, wahai Ghassan? Ghassan menjawab, "Adhabu ilal madrasati." Saya pergi ke sekolah. Qasim bertanya lagi, "Al-waktu mubakkiron." Waktu masih pagi. Mubakkiron itu menunjukkan pagi-pagi sekali. As-sa'atul anassadisatu sobahan. Sekarang masih pukul 6 pagi. Gitu, Qasim tanya. Ghassan menjawab, "Al-madrasatu ba'idatun anil bait." Sekolahku jauh dari rumah. Ini mungkin anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari Paga, Gunung Kawi, berarti kan harus persiapan dari rumah 1 jam sebelumnya biar tidak buru-buru di jalan. Qasim bertanya, "Mata tabda'u?" Kapan kamu mulai? Ghassan menjawab, "Tabda'ud dirasatu fis sa'ati sabi'ati sobahan." Pelajaran dimulai pada jam 7 pagi. Qasim bertanya, "Wa mata tantahid dirasatul yauma?" Dan kapan selesai pelajaran tiap hari? Ghassan menjawab, "Tantahid dirasatu fis sa'atil wahidati zuhron." Pelajaran berakhir atau selesai pada jam 1 siang. Ini hampir sama dengan anak-anak di rumah ya. Mulai jam 7 sampai jam 1 siang. Belajar di sekolah. Mungkin kalau jam praktek baru berbeda lah. Untuk kali ini anak-anak kan sih pelajaran secara online, sewaktu-waktu bisa mengerjakan dari rumah. Alangkah baiknya tetap mengikuti aturan yang ada di sekolah. Misalkan kamu pada hari ini terjadwal bahasa Arab, berarti ya jam itu, pagi itu kamu mulai mengikuti materi seperti biasa di sekolah. Saya lanjutkan ya nak ya. Al-qira'atu, bacaan. Tanzimul waqti, mengatur waktu. Di sini ada 1, 2, 3 paragraf. Qala Ingliziu al-waqtu malun. Ingliziu berkata, waktu adalah harta. Wa qala al-arabu, dan orang Arab berkata, al-waqtu asmanu minaz zahabi. Waktu lebih berharga daripada emas. Wa nahnu naqulu al-waqtu huwal hayatu. Dan kita berkata, waktu adalah kehidupan. Maksudnya gimana? Disimak. Wa mal hayatu illal waqtul ladzi yamdi bainal wiladati wal wafati. Tidak ada kehidupan itu melainkan waktu yang telah kita lalui di antara kelahiran sampai kematian. Ini ada yang mengatakan pendapat orang berbeda-beda, ada yang mengatakan waktu harta, ada yang mengatakan waktu lebih berharga daripada emas, dan kita berkata waktu itu bagaikan kehidupan. Kehidupan itu berarti yang telah kita lalui mulai lahir sampai meninggal. Nah, di sini paragraf kedua ada lanjutannya. Qad yanfadul malu wa yadhi'u dzahaba. Harta itu pastinya akan habis, dan emas itu pasti akan hilang. Walakinnana nastati'ul husula 'alaihi ma'afan. Akan tetapi kita bisa mendapatkan keduanya dengan berlipat-lipat. Dengan cara apa? Dengan cara tadi membagi waktu. Berarti kita harus mengisi waktu itu dengan teratur, dengan disiplin, agar dunia kita dalam keadaan terpenuhi, tercukupi kebutuhan lahir batinnya,
dan kebutuhan rohaninya, akhiratnya juga selamat. Jadi itu maksudnya dua-duanya kita akan dapat dengan berlipat, asalkan kita mampu membagi waktu dengan baik. Amal waktu idza dha'a, sedangkan waktu itu akan hilang. Kalau hilang, fala nastati'u ila yaumil qiyamah, maka kita tidak akan sampai pada hari kiamat. Apalagi kalau kita isi waktu itu dengan hal-hal yang sia-sia, main game, tidur di rumah, males-malesan. Oleh itu kan berarti kita tidak disiplin, tidak mampu membagi waktu dengan baik. Ayo anak-anak, sekarang kita mulai mendisiplinkan diri, membuat agenda sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan ditempel di papan tulis. Ketika kita sudah membuat agenda waktu sehari-hari, berarti sampean harus mematuhi aturan yang sudah sampean buat sendiri itu. Insya Allah kehidupan akan teratur dan kesuksesan dunia akhirat akan kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Paragraf terakhir. Lidzalika yajibu alaina mura'atul waqti wa tanzimuhu. Untuk itu wajib bagi kita, wajib ya, mura'atul waqti, menjaga waktu, wa tanzimuhu, dan mengaturnya dengan disiplin mungkin. Indana fi kulli yaumin arba'un wa ishruna sa'atan. Kita itu memiliki, sehari-hari itu kita memiliki 24 jam. Lah dari 24 jam ini kita isi dengan apa? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita isi menit, detik, waktu, hari, bulan ini dengan kebaikan? Yang merasa belum, ayo dengan semangat kita rubah mulai hari ini. Fa'alaina an tantahiza kulla saniyatin minha lil amali sholihi wan nafi'i. Fa'alaina, maka wajib bagi kita untuk mengambil dua hal dalam mengisi waktu itu, antara lain lil amali sholih, dengan mengerjakan perbuatan yang baik, wan nafi, dan bermanfaat. Kita isi dengan perbuatan, dengan pekerjaan, dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Kalau kita sebagai siswa berarti kita isi dengan hal-hal yang baik. Sebagai siswa berarti tugasnya apa? Menyelesaikan tugas, membuka materi dengan baik dan dengan bermanfaat. Kalau ada temannya yang bertanya, ya kita beritahu sebatasnya, hingga ilmu itu akan bermanfaat. Kalau kita sebagai pekerja berarti mengerjakan pekerjaan itu dengan ikhlas, bekerja dengan niat karena Allah. Begitu juga kalian sebagai siswa, niat menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib itu berarti kalau tidak dikerjakan kan dosa, kalau dikerjakan dapat pahala, bermanfaat untuk kalian sendiri dan orang lain insyaallah. Kaila yangdi al waktu sudah. Saya ulangi ya. Maka bagi kita untuk mengambil dua hal dalam mengisi waktu itu, bekerja dengan kebaikan dan bermanfaat, supaya waktu itu tidak habis dengan sia-sia. Naudzubillahi min dzalik. Kalau waktu itu kita habiskan dengan sia-sia, pasti akan menyesal di kemudian hari. Sebagai pelajar, mari kita isi dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan nilai keberkahan dari ilmu, sehingga nantinya bermanfaat buat kalian. Jika sudah bermanfaat, nanti akan mendapatkan pekerjaan yang barokah untuk membahagiakan diri sendiri dan orang tua. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, yang sering kita dengar peribahasanya, al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Apa artinya? Mungkin kalian sudah mahir mengetahui maksud dari peribahasa ini. Waktu itu bagaikan pedang. Ilqa'hu, jika kamu tidak memotong atau menebasnya,
maka ialah yang akan memotongmu atau menebasmu. Maksudnya apa? Ayo kita renungkan bareng-bareng. Waktu itu kan berjalan dengan cepat, berputar dengan cepat, memotong dengan tajam, membelah kehidupan dengan berkeping-keping. Alangkah disayangkan jika pada kepingan-kepingan tersebut tidak bermakna satupun. Masya Allah, rugi sekali hidup ini. Agar tidak menjadi makhluk yang selalu merugi pada setiap potongannya, apa yang harus kita lakukan, nak? Mari kita memberi makna pada kepingan-kepingan tersebut dengan apa? Kita harus memiliki iman yang kuat, mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Insya Allah kalian memahami maksud dari bacaan ini. Tugasnya sampean di rumah adalah menyalin terjemahan yang sudah saya diktekan tadi, mulai dari percakapan hingga bacaan. Tentunya hikmah yang bisa kita ambil di sini, anak-anak harus mulai berubah. Yang utama harus disiplin dengan waktu, bila perlu buatlah agenda kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, sholat subuh, kemudian baca Al-Quran, membantu orang tua, menyapu, membersihkan tempat tidur kalian, mencuci dan lain-lain, baru melakukan aktivitas sampean sebagai siswa. Mulai jam 7 sampai jam 12 mungkin, kurang lebih segitu, kalian membuka e-learning, membaca materi. Jika ada tugas kalian kerjakan. Jika belum bisa, berarti bisa konsultasi dengan guru atau bertanya pada teman. Diisi kegiatan itu sehari-hari seperti itu, seperti kalian sekolah pada umumnya. Lah kebetulan kali ini kan masih masa pandemi, anak-anak melakukan kegiatan itu dari rumah, hanya beda tempat aja. Insya Allah anak-anak bisa memahami materi yang saya sampaikan ini. Tugasnya hanya menyalin terjemahan Bu Ida. Jangan lupa dikirim hasil terjemahan itu, difoto, di-upload pada e-learning. Jangan lupa diberi identitas diri kalian. Saya akhiri, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.